Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada kesempatan ini, insya Allah, semoga Allah memberkahi, yaitu berusahalah senantiasa beristighfar. Istighfar ini memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau tobat biasa kita gabungkan Astaghfirullah wa atubu ilaih. Artinya memohon maaf kepada Allah dan mengikrarkan dan tidak akan mengulanginya lagi. Taubat ini menyatakan tidak akan mengulanginya, seperti Anda sedang membuat permohonan maaf kepada pimpinan perusahaan. Pada saat Anda melakukan pelanggaran, Anda mengatakan dengan lisan, "Saya mengajukan permohonan maaf saya." Kemudian Anda buat tulisan ikrar tidak akan mengulangi hal tersebut. Itu yang disebut dengan istighfar dan taubat dan makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka itu contoh yang kita realisasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh saja supaya mudah dipahami. Teman-teman sekalian, istighfar ini adalah sebuah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu bahasa saya. Karena sekian banyak pelanggaran dan tidak ada yang lebih mulia, yang lebih baik, yang lebih dermawan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian banyak pun pelanggaran yang kita lakukan, Allah akan selalu memaafkan selama kita mau kembali kepadanya. Dan dalam banyak hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Saya akan memaafkan jika dia mau kembali, dan saya enggak akan peduli dengan pelanggaran-pelanggaran ia." Harus ditekankan baik-baik. Cukuplah yang sudah berlalu benar sampai pada akhirnya kita bicara sampai hari ini. Ke depan jadilah orang mukmin mukminah yang benar, yang mengisi sisa umurnya ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, karena ajal itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita isi dengan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, dan ini adalah bonus yang luar biasa. Bahkan saya bisa bahasakan istighfar itu adalah obat tiket VIP menuju ke surga di akhirat sana, dan tiket VIP untuk mengembalikan fasilitas yang Allah berikan sebagai rizki di dunia. Karena dengan taubat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada hadis yang dibacakan, taubat membersihkan segala kesalahan yang lalu dan memutihkannya. Berarti fasilitas secara duniawi dari rizki dan kebutuhan kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa ditambahkan karena kita lebih giat dalam patuh, dan di akhirat pada saat meninggal kita masuk dalam surga. Lalu kenapa teman-teman kita tidak berusaha selalu beristighfar? Itulah judul kita, berusaha senantiasa beristighfar. Tidak ada ruginya beristighfar. Pernah Imam Ahmad rahimahullah di masa akhir hidup beliau tergerak hatinya untuk datang ke sebuah kota. Beliau datang sampai ke kota itu dan beliau tidak kenal siapapun di sana. Maka beliau datang ke masjid ikut sholat. Selepas sholat isya di masjid tersebut,
Imam Ahmad rahimahullah tidak kenal oleh orang-orang di wilayah itu, karena zaman dulu tidak ada foto seperti di zaman kita sekarang ini. Orang-orang mudah sekali dikenali. Oh, ini mukanya ustadz ini. Oh, ini mukanya kiai ini. Seperti ini mudah dikenali. Kalau dulu, zaman dulu nggak bisa, kecuali orang bertemu langsung. Oh, ini Ahmad bin Hambal. Oh, ini Imam Syafi'i. Oh, ini Abu Hanifah, dan seterusnya. Ya, maka marbot masjid datang kemudian mengatakan pada Imam Ahmad, "Sudah selesaikah sholat isanya? Anda harus keluar dari masjid." Kata Imam Ahmad, "Saya seorang musafir, tidak ada kenalan di sini. Saya akan beristirahat di masjid ini." Marbotnya dengan tegas mengatakan, "Tidak bisa, Anda harus keluar dari masjid ini." Maka Imam Ahmad pun diusir dari masjid tersebut. Andai saja orang itu tahu siapa orang ini, dia adalah Ahmad bin Hambal yang terkenal namanya pada saat itu di seluruh kaum muslimin sebagai Imam Mahjab. Maka dia tentu tidak akan bermuamalah seperti itu. Ya, ternyata teman-teman sekalian, setelah Imam Ahmad diusir keluar dari masjid, Imam Ahmad istirahat di teras masjid. Lalu orang ini masih mengatakan lagi, "Hai orang tua, gak boleh di sini." Padahal Imam Ahmad cuma di teras masjid, maka tidak boleh juga. Nah, rupanya pembicaraan atau dialog antara Imam Ahmad dan marbot masjid itu didengar oleh seseorang penjual roti di sebelah masjid. Maka penjual roti itu mengatakan, "Hai Syekh, kesinilah." Imam Ahmad pergi ke sana. Dia mengatakan, "Saya sudah mendengar tadi dialog Anda bersama marbot masjid itu. Saya punya tempat di sini." Dia bilang, "Anda bisa pakai untuk istirahat, silahkan." Dan Imam Ahmad pun mengatakan, "Jazakallah khairan." Lalu duduklah Imam Ahmad di suatu tempat. Lalu penjual roti ini terus menjual, membuat adonan roti, dan membuat roti yang dijadikan ditaruh di depan dia untuk dijual. Ada satu kegiatan unik dari penjual roti ini. Dia setiap kali membuat adonan, tepung, terigu, garamnya, airnya. Sambil itu kemudian dia bakar, panasin di api. Lalu dia pajang untuk dijual. Sambil berjualan, dia selalu beristighfar. Orangnya itu selalu beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus, orang itu terus tidak berhenti-berhenti. Maka Imam Ahmad bertanya pada dia, "Mulai kapan Anda ini melakukan kegiatan ini? Istighfar ini?" Kata dia, "Sudah mulai dari dulu, dari saya masih muda." Kata Imam Ahmad, "Apa hasilnya? Apa yang Anda dapatkan?" Inilah ciri-ciri orang beriman. Teman-teman sekalian, kalau ada sesuatu yang kita lihat, satu perbuatan yang luar biasa dari sisi ibadah kepada Allah yang kita tidak pernah kita lakukan, harusnya kita bisa bertanya kepada orang-orang itu. Mungkin mereka punya kiat-kiat pengalaman hidup yang bisa mengubah keadaan kita mengikuti dia lebih baik untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun mengatakan, yaitu tukang roti itu menjawab pada saat dia ditanya Imam Ahmad,
apa hasilnya dari istighfarmu ini?" Maka dia pun mengatakan, "Semua yang saya pinta kepada Allah sudah Allah kabulkan, kecuali satu," kata Imam Ahmad. "Apa yang Allah belum kasih itu?" Dia bilang, "Saya minta agar Allah mempertemukan saya dengan Imam Ahmad bin Hambal." Maka Imam Ahmad bin Hambal tiba-tiba bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lalu orang tersebut bertanya, "Kenapa Anda bertakbir?" Dia bilang, "Saya Ahmad bin Hambal. Allah datangkan saya dari kota saya ke kota ini tanpa ada seorang pun yang saya kenal. Kemudian saya diusir oleh marbot masjid, sehingga saya didatangkan oleh Allah ke tempatmu ini karena istighfarmu tadi. Jadi, bagaimana istighfar orang ini sampai mendatangkan Imam Hambal yang dia inginkan? Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana fasilitasnya Allah berikan, Allah kembalikan kepada dia ini baru di dunia, belum di akhirat. Dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan bahwasannya akan ada orang nanti diberikan derajat yang tinggi di surga. Dia sendiri tahu dia tidak mungkin sampai ke derajat itu. Dia bertanya, "Dari mana wahai Tuhanku ini? Saya tidak merasa pernah mengerjakan amal-amal sehingga saya sampai derajat ini." Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia? "Itu istighfar anakmu untukmu." Jadi, mengajarkan kepada anak untuk memohonkan ampun untuk orang tua itu luar biasa, istighfar. Semoga Allah memberikan kita keturunan yang soleh solehah. Amin ya robbal alamin.